Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Akmal Muhammad, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 2402010200956 akan menyampaikan tugas UAS Perilaku Konsumen Digital kelas MJ 703. Saya akan menyampaikan resume Digital Marketing Mix yang dibimbing oleh dosen Bu Rati Awilis SE MMC DMS dan Bu Cian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom. Adapun daftar isi pada resume berikut yaitu pendahuluan yang pertama, selanjutnya yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Bagian pertama pendahuluan. Kegiatan pemasaran merupakan faktor penentu dari kelancaran aktivitas bisnis serta penjualan produk atau layanan. Tanpa adanya pemasaran, sulit produk yang ditawarkan dapat terjual. Di era digital ini, semua pemasaran telah beralih menjadi digital marketing agar dapat bersaing di target pasar. Faktor keberhasilan digital marketing didasarkan pada konsep marketing mix yang telah dirancang dan digunakan oleh marketer atau pemasar. Selanjutnya akan saya sampaikan perbedaan digital marketing dan digital marketing mix. Pada digital marketing adalah sebuah kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menjangkau audiens melalui internet menggunakan saluran digital seperti website, email, media sosial, dan sebagainya. Dan digital marketing mix adalah sebuah strategi kombinasi yang digunakan dan dilakukan dalam kesuksesan perusahaan pada bidang pemasaran. Konsep ini pertama kali dirancang oleh Neil Borden pada tahun 1964 dan telah mengalami beberapa perubahan pada konsep tersebut. Pergeseran pemasaran telah terjadi pada masa yang sekarang kita jalani ini, yaitu pada awalnya pemasaran 1.0, yaitu pemasaran yang berorientasi pada produk. Kemudian bergeser ke 2.0, yaitu pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya 3.0, pemasaran berorientasi pada manusia, dan seperti yang sedang terjadi pada masa kini, 4.0 atau 4.0, yaitu pemasaran berorientasi pada jalur pelanggan dalam perkembangan digitalisasi. Artinya yang perlu kita fokus pada hal ini yaitu pasar tidak lagi seperti dulu. Pemasar harus memperhatikan dan merespon jumlah perkembangan yang signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua yaitu pembahasan. Pada pembahasan akan dibahas beberapa topik, yaitu yang pertama perbedaan dari tradisional versus internet marketing, kemudian konsep digital dan marketing mix, selanjutnya variabel marketing mix, juga manfaat marketing mix, serta contoh penerapan digital marketing mix. Berikut perbedaan antara tradisional versus internet marketing. Pada tradisional, itu masih menggunakan mass marketing dan direct marketing, sedangkan pada internet marketing itu biasanya dilakukan dengan interactive marketing. Kemudian juga kita bisa lihat pada tradisional dan internet marketing itu ada perbedaan dari segi saluran distribusi, teknologi yang digunakan, pembuat materi pemasaran, dan hasil yang diharapkan. Pada saluran distribusi tradisional, penyiaran dan media cetak itu konsumsinya pasif. Pengiriman surat ke alamat pelanggannya pasif, sedangkan pada internet, saluran distribusinya adalah internet yang merupakan pelanggan aktif. Kemudian teknologi yang digunakan pada tradisional biasanya itu merupakan storyboard dan desktop publishing, database, dan alat-alat statistik. Sedangkan pada internet marketing, teknologi yang digunakan biasanya itu merupakan information serve, client browser, bulletin boards, dan agen-agen software.
Dan juga pada traditional marketing, pembuat materi pemasaran itu biasanya masih agen dan perusahaan, sedangkan internet marketing yaitu sudah di perusahaan dan pelanggan. Kemudian pada traditional marketing hasil yang diharapkan yaitu volume penjualan, mencatat penjualan, data untuk dianalisis. Sedangkan pada internet marketing hasil yang diharapkan yaitu hubungan dengan pelanggan, ide produk baru, volume penjualan. Kemudian selanjutnya uh, akan saya bahas juga perbedaan konsep digital dan marketing mix yang tadi sudah sedikit dibahas di pendahuluan. Pada konsep digital dan internet marketing yang tengah populer saat ini merupakan hasil evolusi dari pemasaran konvensional. Digital hanya sebuah channel dari marketing atau pemasaran. Terkait dengan konsep marketing mix, di sini ada pendapat Rambat Lupiaudi dan Ahamdani. Rambat Lupiaudi dan Ahamdani berpendapat bahwa pemasaran atau marketing mix adalah alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi dan positioning yang diterapkan dapat berjalan dengan sukses. Dan juga ada pendapat Kotler dan Armstrong pada tahun 1997, marketing mix sebagai himpunan variabel pemasaran di mana perusahaan berusaha untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target pasar. Pada marketing mix ada variabel-variabel, berikut variabel marketing mix, yaitu marketing mix 4P dan 7P, yang mana 4P itu product, promotion, price, place, dan 7P yaitu marketing mix dengan perkembangan terbaru. Jadi dari product, promotion, price, place ditambah lagi menjadi 3 lagi, people, process, dan physical evidence, sehingga menjadi 7P. Berikut akan saya bahas terkait dengan variabel marketing mix, dimulai dari produk adalah suatu hal yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dan mampu menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk dalam digital marketing tidak hanya berupa fisik, tetapi juga nilai dan manfaat yang ditawarkan. Perusahaan harus mampu mengadaptasi produk ke bentuk digital seperti e-book, software, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian variabel marketing mix selanjutnya yaitu promotion. Menurut Becker di tahun 2000, promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk memengaruhi sikap dan perilaku. Dalam marketing mix, pemasaran dilakukan melalui iklan digital, SEO, PPC, media sosial, influencer marketing, dan konten interaktif. Contohnya yaitu Nike yang menggunakan kampanye Instagram dan YouTube untuk menjangkau generasi muda. Kemudian variabel marketing mix selanjutnya yaitu price. Price atau harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk, pelayanan, serta persaingan. Internet memiliki banyak pengaruh pada strategi harga. Melalui internet, harga menjadi lebih standar. Hanya ada sedikit perbedaan harga bagi konsumen, sehingga konsumen mengetahui dan membandingkan harga. Internet juga dapat membantu pelanggan untuk menganalisis harga dengan membandingkan perusahaan dan lintas batas dari website satu ke website lainnya, serta menciptakan interaktif internet commerce. Contohnya yaitu Uber yang menggunakan algoritma harga dinamis berdasarkan permintaan. Dari price itu memunculkan unsur pemasaran. Price merupakan unsur pemasaran yang paling fleksibel dan dapat diubah dengan cepat. Kemudian variabel marketing mix selanjutnya yaitu place. Place adalah tempat di mana pelanggan melakukan pembelian yang tidak hanya mengacu pada lokasi fisik saja. Penjual menjual produk atau layanan melalui situs website, katalog, media sosial, dan lain sebagainya.
Tempat atau place tentunya mencangkup setiap saluran distribusi. Terdapat beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, yaitu target konsumen, keterjangkauan lokasi, masalah perizinan, dan regulasi usaha, dan juga lokasi kompetitor. Contoh dari place pada marketing mix yaitu bisa kita ambil contoh seperti Tokopedia dan Shopee yang memudahkan pelanggan membeli produk secara online. Kemudian kita masuk ke variabel marketing mix yang tambahan tadi, yang tambahan 3P, yaitu people. People atau orang dalam konsep marketing mix mengacu pada siapa saja yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam sisi bisnis perusahaan. Hal itu berarti pada siapapun yang terlibat dalam penjualan produk atau layanan, merancang, memastikan produk aman, memasarkan, mengelola tim, mewakili pelanggan, merekrut, dan melatih. People adalah aset utama dalam industri jasa, terutama bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan kinerja tinggi. Ini mencangkup karyawan penyedia jasa layanan maupun penjualan atau individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses layanan. Karyawan berkinerja tinggi berkontribusi pada kepuasan dan loyalitas konsumen. Kemudian, variabel marketing mix, proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Tentunya, seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan hasil produk atau layanan Anda sampai ke konsumen. Aspek proses ini sangat penting untuk diperhatikan karena semua proses langsung berhubungan dengan pihak konsumen. Sementara konsumen merupakan pihak yang menerima produk atau layanan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam aspek proses ini terdapat aktivitas pelayanan serta proses transaksi. Maka pemasar harus terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan untuk konsumen. Contoh dari variabel proses yaitu otomatisasi proses pemasaran seperti email marketing, AI driven, customer service, dan analisis data real time yang dipakai oleh Amazon yaitu Amazon menggunakan rekomendasi produk berbasis AI. Kemudian, variabel berikutnya yaitu physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan audiens atau pelanggan ketika mereka menggunakan produk atau layanan. Beberapa faktor yang memengaruhi variabel ini adalah fasilitas, kenyamanan, lingkungan, dan tampilan. Menurut Lovelock, terdapat 3 alat ukur dalam mengelola physical evidence, di antaranya yaitu an attention creating medium. Arti dari alat ukur ini yaitu pemasar harus menciptakan ciri khas dari brand agar dapat dibedakan dengan pesaing bisnis lainnya dengan membuat tampilan yang menarik dan unik. Kemudian a message creating medium. Alat ukur berikutnya ini merujuk ke simbol atau isyarat yang digunakan lalu disampaikan kepada pelanggan secara berulang dan intensif dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas terkait kualitas produk atau layanan. Dan juga an effect creating medium. Alat ukur yang terakhir ini yaitu dengan menciptakan keunikan dari segi bentuk, warna, desain, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memberikan efek yang berbeda dari produk atau layanan. Nah, manfaat dari digital mix marketing yaitu jangkauan lebih luas, memungkinkan bisnis menjangkau audiens global. Kemudian ada juga biaya efisien sehingga lebih murah dibandingkan pemasaran tradisional, dan juga target lebih akurat, memanfaatkan data untuk segmentasi audiens, dan juga interaksi langsung yang memungkinkan komunikasi dua arah dengan pelanggan, dan juga analisis real time yang memantau performa kampanye secara instan. Nah, di sini dapat saya ambil contoh dari penerapan digital mix marketing, yaitu pada perusahaan Gojek. Nah, pada perusahaan Gojek, mereka menggabungkan aplikasi yang merupakan variabel dari digital product, kemudian promo cashback yang merupakan variabel dari digital promotion, dan layanan multi-platform yang merupakan variabel dari digital place. Kemudian contoh lainnya juga ada perusahaan Shopee yang memanfaatkan flash sale
sebagai variabel digital price dan juga live streaming sebagai variabel digital promotion dan ulasan produk sebagai variabel digital physical evidence. Nah, sampailah kita pada tahap bagian ketiga, yaitu kesimpulan. Digital mix marketing adalah evolusi pemasaran yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas strategi bisnis. Dengan menggabungkan berbagai elemen digital, perusahaan dapat meningkatkan engagement, konversi, dan loyalitas pelanggan. Penting bagi bisnis untuk terus beradaptasi dengan tren digital agar tetap relevan di pasar yang kompetitif. Pasar tidak lagi seperti dulu. Pergeseran pemasaran dari orientasi produk menuju orientasi manusia didorong oleh digitalisasi, telah mengubah cara perusahaan memasarkan produk dan jasa mereka. Digital marketing mix yang mencakup 7P, variable marketing mix 7P, product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence menjadi kerangka penting bagi pemasar di era digital. Baik, sekian penyampaian resume digital marketing mix yang saya sampaikan sebagai tugas UAS Perilaku Konsumen Digital kelas MG 703. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.